semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, kita tetap harus selalu berdoa. Semoga Allah selesaikan atau akhiri pandemi ini sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, bertatap muka di sekolah seperti biasanya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silahkan nyanyi di rumah masing-masing, ibu nyanyi di sini. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Sebelum masuk pembelajaran, silahkan buka dulu link absensinya yang sudah ibu kirimkan ke Google Classroom. Silahkan dibuka, silahkan diisi. Ibu tunggu di sini. Kemudian, baik, sebelum kita mulai, silahkan mengisi absensi dulu ya. Absensi kita di Google Classroom seperti biasa. Anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa belajar kimia lagi ya. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Dede? Betul, tentang ikatan kovalen. Muhammad Ramadan, ayo kira-kira apa ya arti ikatan kovalen itu? Lupa, oke, lupa, nggak apa-apa. Kalau lupa, yang lain yang mau menjelaskan apa itu ikatan kovalen, siapa yang mau? Eki, silakan Eki. Apa itu ikatan kovalen, Eki? Oke, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama-sama pasangan elektron. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu juga ingin menunjukkan slide PowerPoint ini. Coba perhatikan. Di sini ada gambar minyak dan air, ya. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu bayangkan jika minyak dan air ini disatukan atau dicampurkan? Kira-kira gimana ya? Apakah mereka akan bercampur atau tidak? Nah, untuk menjawab ini semua, kita akan mempelajari tentang senyawa ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan perbedaan antara ikatan kovalen polar dan non-polar ya. Jadi di sini tertulis bahwa ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya itu cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Jadi dia cenderung ke salah satu ya, karena unsur-unsur penyusun senyawa ini memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar ya. Kemudian untuk ikatan kovalen nonpolar itu kebalikannya. Berikut adalah link-link yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya anak-anak. Ada bahan ajar, LKPD, kemudian ada video pembelajaran, kemudian nanti terakhir juga ada video penguatan setelah kalian melakukan diskusi, dan ada juga quizzes. Ini link quizzes, link evaluasi kita. Setelah selesai pembelajaran nanti kalian akan melaksanakan evaluasi ya. Dan ini ada link Zoom meeting saat kita diskusi nanti. Jadi silakan sekarang kalian membuka LKPD yang ada, dijawab, terus ditulis di buku, difoto, kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Setelah itu dalam waktu 30 menit ya anak-anak. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan Zoom meeting untuk melaksanakan diskusi. Ini linknya. Baik, akan saya tunggu 30 menit dari sekarang. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas LKPD-nya ya. Ya, Bu. Setelah Ibu perhatikan, alhamdulillah sebagian besar sudah bisa menganalisis senyawa kovalen polar dan non-polar berdasarkan keelektronegatifan, kemudian dari Classroom. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Wes semangat. Yel-yel yang yel-yel kimia, ayo. Sudah siap? Ayo. Nyanyi kita. 1, 2, 3. Mana semangatmu, tunjukkan padaku. Belajar ini
janganlah mengantuk. Kimi, Ini yang daku kimi, pasti bisa. La 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 la. Kimia mudah, ku pasti bisa. La 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 la. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Siapa yang kira-kira yang mau mempresentasikan hasil dari analisis video percobaan yang ada di YouTube yang sudah Ibu share kemarin? Siapa coba? Siapa yang mau? Ayo, Bu. Oke, silahkan Tiwi. Oke, baiklah. Saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang sudah kita amati. Jadi, pertanyaan pertama ya, apa yang Anda bayangkan jika minyak dan air dicampurkan? Jadi, ketika minyak sama air dicampurkan, itu mereka tidak akan bercampur, Bu. Kenapa tidak bercampur, Tiwi? Karena kalau air itu kan tadi berdasarkan video percobaan itu kan termasuk ke dalam senyawa yang polar. Nah, sedangkan minyak itu kan senyawa yang non polar, jadi mereka tidak akan bercampur. Tidak akan bercampur. Yang lain gimana? Yang lain apakah sama atau ada perbedaan ini dalam menjawab pertanyaan pertama? sama Bu. Sama. Apanya yang sama? Coba. Karena yang air itu molekul polar dan minyak molekul non polar, makanya dia tidak akan bisa bersatu. Oh gitu. Ya, yang video tadi ya Bu, yang percobaan itu. Ada video percobaan. Tuh. Tadi dari percobaan itu kan ada 4 larutan, ada air, CCl4, kloroform, sama HCl. Yang dibelokkan itu ada air, kemudian ada kloroform, sama ada HCl. Sedangkan yang tidak dibelokkan itu ada CCl4. Oke. Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada yang dibelokkan, kenapa ada yang tidak? Ada yang mau menjawab? Ayo. Apa jawaban? Ada yang dibelokkan, kenapa ada yang tidak? Tadi kan percobaannya menggunakan penggaris ya, Bu. Kan ketika penggarisnya digosokkan ke rambut, itu kan jadi bermuatan. Kenapa bermuatan? Dari mana datang muatannya, Tiwi? Elektronnya pindah dari rambut ke penggarisnya. Oke, bisa berpindah ya? Iya. Iya, terus gimana? Terus karena penggarisnya itu bermuatan, maka larutan yang bersifat polar itu kan juga punya kutub. Makanya nanti dia dibelokkan juga. Oh, jadi dibelokkan. Ikatan polar itu dibelokkan oleh si penggaris bermuatan. Alhamdulillah setelah Ibu amati rangkaian dari aktivitas pembelajaran kita hari ini, dari kalian menjawab soal, dari presentasi dan diskusi, alhamdulillah sebagian besar kita sudah bisa memahami perbedaan keelektronegatifan suatu unsur itu membuat senyawa yang terbentuk menjadi bersifat polar atau non polar ya. Jadi ketika perbedaan keelektronegatifan unsur-unsur penyusunnya itu besar, senyawa yang terbentuk adalah senyawa ikatan kovalen polar, gitu ya. Begitu. Kemudian perbedaan keelektronegatifan ini membuat penyebaran elektronnya tidak merata, akan mengkutub ke salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, misalnya H dengan Cl. H dengan Cl. Kira-kira yang mana yang lebih elektronegatif? Ya, betul. Cl ya tadi ya. Kalian sudah bahas kalau yang lebih elektronegatif itu Cl. Sehingga pasangan elektron yang ada antara H dengan Cl ini, pasangan elektron ikatannya ini akan lebih ke Cl. Ya, karena si Cl lebih kaya elektron. Jadi tidak tersebar merata sehingga terjadi pengkutuban. Pengkutuban itu akhirnya membuat si Cl menjadi lebih negatif, kutub negatif, dan si H menjadi kutub positif. Nah, pengkutuban ini membuat senyawa polar menjadi dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Kemudian sebelum kita mengakhiri, Ibu akan melakukan post test, ada quizzes. Ibu sudah mengirimkan link quizzesnya di Google Classroom.
Nah, berikut adalah kuis atau post-test yang Ibu masukkan ke dalam aplikasi Quizizz. Nanti kalian tinggal ikut kuis ya. Ikut kuis nanti di dalam kuis ini. Nih, contohnya seperti ini. Ini soal-soalnya ada 5, soal hot semua ya anak-anak. Nah, contoh soalnya. Tuh, pada suatu hari nanti ada narasi gitu ya, tinggal kalian jawab. Refleksi pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian menuliskannya di buku kimia seperti biasa. Nanti bukunya difoto, dikirimkan ke Google Classroom ya. Ibu akan memberikan piala virtual kepada peserta didik terbaik yang Ibu perhatikan sudah aktif, sudah mau berani mengemukakan pendapat, mau bekerja samanya dalam berpendapat gitu ya, dalam diskusi tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan kepada Dewi. Tepuk tangan. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk molekul. Silahkan dibaca-baca, dipelajari tentang bentuk molekul, sehingga nanti begitu masuk, kita sudah bisa langsung connect. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.